Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul That's Game. Oke, jadi ini wow, dramanya sangat mind blowing menurut Mai gitu ya. Meskipun Mai selesainya minggu lalu, itu masih terngiang-ngiang banget ya di ingatannya Mai tentang drama ini. Oke, jadi drama That's Game ini diperankan oleh ini nih ya, membuat Mai menonton drama ini karena lead male-nya adalah So In Guk. Jadi Mai tahu kalau drama-drama So In Guk itu bukan drama kaleng-kalengan gitu ya. Jadi Mai ngerasa yakin dan mau nonton dramanya. Drama That's Game ini tayang di network TVIN. Hanya sebanyak 8 episode aja. Jadi dia dibagi di bulan Desember 4 episode, terus di bulan Januari 4 episode gitu. Dan kebetulan banget Mai bisa nonton drama ongoing. Karena biasanya kan Mai itu jarang banget ya bisa nonton drama ongoing. Jadi kebetulan drama ini ada di watching list Mai agak depan-depan gitu ya. Dan Mai baru tahu juga kalau dia masih ongoing gitu. Oke. Jadi di sini So In Guk memerankan Choi Ije. Jadi dia ini adalah seorang yang miskin ya, dari keluarga miskin, dan dia berusaha untuk mendapatkan pekerjaan secepat mungkin tentunya ya. Tapi dia adalah orang yang punya kepribadian baik dan dia juga ceria. Selain itu dia juga baik anaknya ya. Nah, tapi setelah 7 tahun berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, dia masih juga gagal gitu ya. Nah, sebenarnya dia di cerita awal gitu ya, ketika dia itu baru lulus kuliah atau bagaimana ya, kalau nggak salah sih baru lulus kuliah gitu ya, dia menerima panggilan dari satu perusahaan besar gitu ya. Jadi dia itu hampir bekerja di sana, tapi di hari dia akan menjalani wawancara, sayangnya terjadi suatu hal yang buat dia tuh gugup. Jadi akhirnya dia gagal di wawancara itu. Dan setelah itu dia merasa kesialan terus-menerus hadir gitu ya. Sampai dia tuh merasa benar-benar gimana, sesak gitu ya. Karena dia juga dibohongi, uangnya hilang karena investasi gitu. Dia juga gagal lagi di pekerjaan yang dia lamar. Dan juga dia melihat pacarnya yang sudah menemani dia sejak zaman kuliah itu keluar dari mobil dan dikasih bunga oleh seorang pria gitu. Itu benar-benar membuat dia down. Dan dia pun putus dengan pacarnya itu. Pacarnya ini namanya adalah, sebentar, Jisoo, tapi warganya ya. Sebentar. Oh ya, Lee Jisoo ini diperankan oleh Ko Yoon Jong. Jadi si Jisoo ini diputusin oleh IJ gitu. Dan saat itu ketika IJ pulang, dia kan tinggalnya di kayak rumah atap gitu ya. Dia melihat barang-barangnya itu dikeluarkan oleh si pemilik rumah atap. Katanya itu karena IJ itu tidak membayar, menunggak lah istilahnya, uang sewa selama beberapa lama gitu. Nah, jadi karena alasan yang bertubi-tubi itu dan sesak, sekali lagi Mai tidak mendukung ya kalau sebenarnya itu menjadi alasan dia untuk akhirnya dia memutuskan bunuh diri ya. Which is, nah sebenarnya ini yang bagus banget di drama ini gitu ya, bahwa sebenarnya bunuh diri itu bukan jalan keluarnya gitu ya. Jadi seperti lagu ini nih, kamu harus denger, ini lagu yang dinyanyiin oleh So In Guk. Judulnya adalah Even If There Is No Miracle ya. Ini liriknya bagus banget, jadi tentang mengingatkan kamu bahwa meskipun nggak ada keajaiban nih, kamu tuh boleh kok untuk menangis, kamu boleh teriak, kamu boleh merasa sesak. Tapi sekali lagi, bunuh diri itu bukan jalan terakhir ya. Kamu coba find out lirik lagu ini gitu ya. Oke, jadi akhirnya IJ seperti yang Mai juga bilang tadi, dia memutuskan untuk melompat dari gedung tinggi. Padahal ketika dia melompat itu, omanya menelpon gitu ya. Jadi dia tidak sempat berbicara dengan omanya untuk terakhir kalinya. Nah, Mai nggak akan kasih kamu drama review yang panjang gitu ya, karena
episodenya kan dikit gitu ya. Nah tapi Mai mau bilang nih, sesudah dia mati gitu ya, jadi ada kehidupan, bukan kehidupan sih, dia di ambang antara kehidupan dan kematian. Dia ketemu dengan death, kematian, yang diperankan oleh Park Sodam. Park Sodam, masa kamu nggak kenal sih? Mai itu suka banget sama actingnya Sodam gitu ya. Nggak pernah ada kaleng-kaleng juga sih Park Sodam. Mai aja sempat nonton film dia beberapa gitu ya, dan itu keren-keren banget juga gitu ya. Nah jadi si Sodam ini dia bilang, kenapa kamu berani-beraninya mati? Kamu bercandain kematian, dia bilang. Dia terus menyalahkan IJ karena IJ berani-beraninya mati gitu ya. Dan Sodam membawa dia, si kematian ini membawa si IJ ke alam antara kematian dan kehidupan itu. Jadi IJ bisa melihat neraka dan juga surga. Jadi kata si kematian ini, karena kamu sudah mempermainkan aku, jadinya aku akan menghukummu dengan 12 kematian. Jadi dia ada jam gitu ya, tiap kali IJ mati lagi gitu ya, jamnya berkurang sampai ke 0 gitu, balik lagi gitu ya, dan 12 gitu. Jadi IJ dihukum 12 kali mati. Jadi dia balik lagi hidup di tubuh orang-orang gitu ya. Tapi dia nanti akan ditakdirkan mati dengan kesakitan yang semakin lama semakin sakit katanya. Wow, gitu ya. Dan caranya untuk hidup kembali itu pun ekstrim banget. Dia ditembak oleh kematian di kepalanya gitu ya. Nah jadi IJ pun hidup di badan orang-orang yang dia aja nggak kenal gitu ya, tapi nanti dia dikasih ingatan gitu, dan matinya dengan cara yang nggak enak banget. Nah si kematian ini bilang, ini hukuman kamu, tapi kalau memang kamu bisa menang di permainan ini, kan that's game gitu ya kan, kalau kamu bisa menang di permainan ini, dia bilang, aku akan kamu tidak akan jatuh ke neraka katanya. Nah karena kata si kematian, kalau IJ ini terus mati aja 12 kali, ujung-ujungnya dia akan masuk neraka gitu. Nah si IJ belajar banyak guys, dia di tubuh 12 orang yang berbeda-beda gitu ya. Dan dia akhirnya mengetahui juga kenapa hidup dia itu sebenarnya di lingkaran itu ada satu orang yang berhubungan banget dengan kesialan-kesialan dia, dan juga kematian orang-orang yang dia masukin badannya gitu. Ada satu orang, dan dia akhirnya di kehidupan berapa itu dia cool banget gitu. Dia sampai berhasil nih, ini spoiler ya, berhasil menangkap orang yang jahat ini gitu ya. Karena orang ini tuh jahatnya jahat banget, dia psycho guys, psycho gitu ya. Nah IJ memang berhasil menangkap orang ini gitu, tapi itu bukan berarti IJ selesai mati, karena dia terus aja tetap mati no matter what gitu. Dan matinya bener-bener juga semakin lama semakin sakit gitu ya. Mai sampai karena Mai sih biasa aja dengan adegan-adegan yang begitu ya, agak psycho gitu ya. Tapi kalau kamu yang nggak biasa, hati-hati di salah satu kehidupan dia itu matinya kejam banget guys gitu ya. Dan yang buat Mai tertarik gitu ya, ketika dia hidup kembali itu, dia masuk ke tubuh orang-orang, dan orang-orang ini adalah aktor-aktor terkenal juga. Coba nih Mai sebutin ya. Jadi ada di antara ini yang menjadi omanya, ini terkenal juga ya, omanya ini sering kamu temui dia, oma-oma di drama-drama gitulah ya, oma-oma drakor. Coba deh kamu nonton ya. Jadi ada ini yang Mai kenal ya, Tracy Won. Terus ada, ini benar-benar Mai tahu kayaknya. Ini ada yang pernah Mai tonton juga sebelumnya ya. Mungkin Mai tidak terlalu mengenal. Coba deh Mai benar-benar lihat ya. Bentar ya. Nih, Kim sembarangan. Kim Song Chol itu juga. Terus ada Tracy Won tadi Mai bilang kan. Terus ini Mai pernah ketemu dia nggak ya? Oke, aktor yang ini Mai nggak pernah ketemu sih. Terus ada
pun aktor muda ini ya. Ini terus ada juga siapa ini? Ganteng-ganteng lagi ya. Iyalah, ini Jang Seung Jo ya. Terus ada aktor Lee Jae Wook, tentu saja Mai pernah nonton dia gitu ya. Terus ada Lee Do Hyun. Ketika Mai tahu ada Lee Do Hyun di sini, langsung Mai semangat banget mau nonton dramanya ya. Terus ini yang Mai sebut ini aktor-aktor yang pernah Mai lihat ya di drama seriesnya gitu ya. Nih, ini juga Kim Jae Wook. Ada Lee Jae Wook, Kim Jae Wook. Terus nih ya, Oh Jong Se. Oh Jong Se oke, itu nama-nama terkenal gitu ya. Terus, aduh ini ada Homeless Man. Aduh, jadi spoiler ya. Homeless Man-nya ini kayak mukanya nggak asing gitu ya. Kayak pernah lihat gitu di mana gitu. Iya, ternyata Homeless Man-nya ini yang diperankan oleh Kim Won Hye itu juga pernah melihat. Dia Homeless Man-nya aja populer. Terus ini ada office worker-nya ini Mai kenal nggak ya? Oh, ini menjadi cameo di berbagai drama yang pernah Mai tonton, tapi cuma cameo gitu ya. Spesialis cameo kayaknya ya. Menarik. Sampai semua drama yang Mai tonton gitu. Nah, jadi dari nama-nama yang Mai sebut tadi, kamu bisa kebayang kenapa drama ini bagus kan. Jadi ketika si EJ itu masuk ke badan mereka, ini yang mainnya aktor terkenal guys. Dan ini ada, tunggu, apakah Mai pernah lihat dia ya? Oh, ternyata pernah ketemu ya. Jadi nih Mai juga mau bilang bahwa si Psycho yang Mai bilang tadi itu juga seorang yang terkenal gitu ya. Aduh, tapi kalau Mai sebut namanya nanti ini spoiler yang gede banget ya. Tapi kayaknya kamu bakal tahu, jadi kamu nonton aja sendiri. Jadi sekali lagi ini adalah drama yang diperankan oleh banyak banget orang-orang yang terkenal gitu ya. Semoga ini bisa bikin kamu makin penasaran dan makin pengen nonton dramanya gitu. Jadi selain kamu akan penasaran gimana cara akhir hidup dari EJ gitu, gimana dia, apakah dia akan menang melawan si kematian atau dia akan kalah, dan kalau dia menang bagaimana caranya, jadi dia ke surga kah atau bagaimana, itu juga kamu bisa lihat nanti. Terus ini ya, moral value-nya sih yang menurut Mai itu dalam banget gitu ya, bahwa kematian itu bukan segalanya, itu bener banget gitu ya. Apalagi sampai harus mencabut nyawa sendiri alias bunuh diri gitu ya. Karena ketika si EJ ini bunuh diri, itu si kematian tuh menanya dia, kamu tuh tahu nggak siapa yang paling kau sakiti ketika kau bunuh diri? Dan dia bilang nggak ada orang yang mikirin aku, nggak ada. Dia mati-matian bilang nggak ada, dan ketika itu hampir habis lah kira-kira kehidupan dia ya, saat itu dia baru sadar dia menyakiti siapa saja gitu ya. Dan cerita ini miris gitu ya, dengan orang-orang di sekitar dia juga miris banget. Tapi aduh, moral value-nya gitu ya. Belum lagi efek-efeknya keren banget, dan cerita personal orang-orang ini yang Mai juga suka banget gitu ya. Dan aduh, pokoknya Death's Game ini menurut Mai itu satu cerita yang kompleks gitu, yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin drama ini, oke? Jadi Mai saranin kamu buat nonton drama Death's Game, oke? Alright, kita lihat yuk para pemainnya udah dilihat ya, sebentar. Nih masih banyak sekali orang-orang yang rasanya sudah pernah kita lihat lah, serius.
Oke. Nggak ada rating per episodenya ya. The last episode, I can stop myself from crying from start to finish katanya. Iya, setuju banget ya. Mai juga nangis banget di episode terakhirnya. Terus netizen yang ini bilang excellent cast, excellent acting, great storyline, powerful message, not boring at all. I think this is one of the best K-drama of 2024. Nah, memang Mai nggak berani bilang ini one of the best or not. Ini kan baru mulai ya tahun 2024. Tapi kalau dibilang drama ini bagus banget, iya Mai setuju gitu ya. Dan bener banget Mai pendapatnya sama dengan netizen yang satu ini ya. Dan bener, not boring at all. Mah bikin penasaran ya. Netizen yang bilang katanya ketika lewat episode 6 maka tujuan utama dari drama ini berubah. Katanya sebelumnya kan dia harus bertahan dengan kehidupan dia gitu kan. Tapi setelah itu malah jadi nangkep si Psycho yang Mai bilang tadi. Tapi menurut Mai sih ya, in my opinion, ini enggak merusak esensi dari drama itu sendiri kalau menurut Mai gitu ya. Malah ini membuat sedikit roller coaster naik turunnya gitu ya. Dan menurut Mai pas sih porsinya gitu ya. Gak tau kalau kamu nonton sendiri deh ya. The last episode was heartbreaking. Confusing was the very end. Oke. Loh, kan dijawab. Dijawab loh di episode terakhir. Aduh, bangun. Oke, ya jadi begitu ya. Tapi sejauh ini bagus-bagus ya untuk komen para netizen. Dan ini di Asian Wiki, drama ini mendapat rating sebesar 92. Wow. Coba ya, Mai mau lihat. Kalau nggak salah biasanya tuh ada kayak rating dari tempat-tempat lain juga gitu ya. Kayak ini nih, IMDb itu 9 dari 10. Tinggi banget gitu ya. IMDb kan biasa kalau yang nonton dan ngasih rating itu pada pelit itu ya. Tapi kali ini bisa 9 dari 10 loh. Untuk Mai gitu ya, Mai akan kasih drama ini rating sebesar ini 94. Oke, kalau kamu penggemar drama review Mai, pasti kamu tahu rating drama Mai itu tertinggi 93 gitu. Tapi drama ini adalah drama pertama yang buat Mai mau kasih nilai 94. Jadi ini adalah drama dengan rating tertinggi sejauh yang Mai pernah tonton. Jadi apalagi buat kamu ragu buat nonton drama That's Game. Oke, aduh, message-nya juga keren banget gitu ya. Mungkin drama review Mai itu tidak menolong kamu buat nonton dramanya gitu ya. Atau cuman ada sedikit-sedikit aja clue-nya gitu ya. Tapi Mai itu nggak berani ngomong banyak karena Mai mau kamu penasaran, kamu nonton sendiri dramanya ya. Itu sih tujuannya gitu. Oh ya, untuk kamu yang sudah nonton, nanti kamu bisa komen di bawah ini gitu ya, di kolom komentar. Menurut kamu nih, ini sedikit spoiler tapi ya, kehidupan si IJ yang mana sih yang paling singkat? Ketika dia jadi bayi, ketika dia jadi homeless man, atau ketika dia jadi office worker? Di antara tiga ini, yang mana sih yang paling pendek kehidupan dia? Atau ketika dia jadi itu loh si CEO? Yang mana ya di antara empat yang paling pendek? Pokoknya kesian banget dah ya, nggak lewat 1 malam. Oke, kalau kehidupan terpanjangnya kayaknya kita setuju ya, kita setuju yang mana gitu ya. Tapi yang terpendek yang mana ya? Mai penasaran sama pendapat kamu gitu. Oke, kita lihat para pemainnya. So In Guk, kelahiran tahun 87. Masih dongseng sedikit lah ya. Dongseng sedikit. Oke, ngomong-ngomong So In Guk, ada yang bilang dia ini mirip banget sama bukan gini. Ada yang bilang
B2B Songjae itu mirip banget dengan So In Guk. Tapi nggak bisa nyalain gitu ya. Memang mirip banget. Mai nunggu sampai ada drama yang mereka itu ditaruh bareng jadi kakak adik. Kayaknya seru banget tuh bakal ya. Karena mirip gitu ya. Terus masih ada lagi loh orang-orang yang mirip dengan mereka ini. Taruh aja bareng-bareng. Waktu itu Mai kalau nggak salah ya, ada 4 atau 5 orang yang menurut Mai itu mirip. Taruh aja mereka jadi kakak adik gitu ya. Terus judul dramanya The Siblings. Sembarang aja ya. Oke, Mai itu pertama kali ketemu dia di drama. Udah lama banget gitu ya. Dia juga udah punya awards ya. Ini bukan sih? Iya kan? Ini kan? Sebentar. Saking banyaknya judulnya Mai aja bingung. Oke, 100 Million Stars from the Sky. Dia jadi lead male di sini ya. Di tahun 2018 sebagai Kim Moo Young. Terus dia juga jadi lead male di drama Doom at Your Service di tahun 2021 sebagai Myeol Mang. Mai punya drama review kalau nggak salah, kamu bisa cek nanti ya. Terus oke, akhirnya nonton dia di drama That's Game di tahun 2024 sebagai Choi Ije. I love watching So In Guk. I think he's so sexy. Great actor. Love how he's good with humor, making the drama more entertaining. Tapi drama yang That's Game gak ada humornya ya. I discovered So In Guk in Doom at Your Service. I watched it 3 times. I was so blown away that I look up his other dramas. Ya kayak Mai gitu ya. Meskipun enggak semua drama yang Mai tonton, tapi Mai selalu inget gitu ya. Kalau drama So In Guk itu dramanya bagus-bagus. Kayaknya nextnya ini Mai bakal ngikutin dia terus ya. Oke, So In Guk. Nah, nambah lagi aktor yang Mai ikutin nih. Pantas nggak habis-habis di watching listnya ya. Park Sodam. Cute banget deh nih ya. Kecil banget mukanya itu nih. Kelahiran tahun 91. Moviesnya udah banyak. Kalau kamu tahu, dia terkenal di drama Parasite ya. Di film Parasite. Tapi Mai nonton dia di film dia yang paling baru itu Special Delivery. Itu bagus banget ya, dan touching banget ceritanya ya. Dia udah punya awards tentunya. Dia di film lebih sering dibanding dia main di drama loh ya. Namanya pertama kali ketemu dia di drama Cinderella and the Four Knights di tahun 2016 sebagai Eun Ha Won, lead female ya. Setelah itu nonton dia di Record of Youth juga sebagai lead female nih. Di sini iya kan, masa Mai salah? Iya, lead female ya. Di tahun 2020 sebagai An Jong Ha. Mai ada loh gambar reviewnya kalau Mai nggak salah inget ya. Kayaknya. Oke, dan setelah itu nonton dia di drama That's Game di tahun 2024 sebagai Death, alias dia adalah si kematiannya. Oke, coba Mai putar lagi yang ini ya. Oke, terus kita lihat komentarnya. She has a very beautiful eyes and I really love her acting. In Record of Youth, That Game, ya, acting dia memang bagus-bagus banget. Kamu jangan lewatin juga film-filmnya dia ya. I love her acting. That Game is amazing so far. Tentu. Iya ya. Pokoknya drama-drama dia tuh nggak pernah kaleng-kaleng actingnya gitu ya. Kayak Mai bilang, sama kayak So In Guk tadi, nggak pernah kaleng-kaleng. Jadi dengan dua lead actor dan lead aktris yang sehebat ini, kok kamu bisa ngelewatin drama That's Game gitu ya. Kamu harus nonton drama ini gitu ya. Selain itu ada juga supporting actor and aktris yang keren-keren semua ya. Dan juga untuk plotnya, message-nya, percayalah ini drama yang gak boleh kamu lewatkan gitu ya. Sekarang juga masukin ke watching list kamu gitu ya. That's Game. Oke, Mai lagi nonton drama Castaway Diva nih di episode 8. Ya, Mai masuk episode 8, itu berarti sudah lebih dari separuh, hampir selesai karena cuma hampir episode 12. Itu berarti minggu depan Mai akan bikin drama reviewnya lagi ya. Makasih banget buat kamu yang sudah nonton drama review Mai, sudah dukung
karir Mai sebagai drama review, ya, drama reviewer, gitu ya. Oke, jadi terutama nih yang tinggi banget untuk viewsnya itu di drama review Destined With You sudah di 1.800. Kalau bisa mencapai 2.000, wow, Mai bakal seneng banget gitu ya. Itu memecahkan rekor tertinggi dari drama review Mai selama ini gitu ya. Kalau 1.000-an sih sudah sering ada gitu ya. Yang banyak lagi itu drama reviewnya yang ditonton itu Duna 600-an, Ardal Chronicles The Sword of Aramun itu 900-an sampai 1000-in dong. Drama review Bora Deborah True to Love itu 500-an. Untuk The Good Bad Mother 800-an. Makasih banget ya. 1.400 views untuk drama review King the Land. 1.100 untuk drama review Family The Unbreakable Bond. 700-an untuk drama review All That We Love. 700-an juga untuk drama review The Heavenly Idol. Makasih banget ya. Kamu yang terbaik. Oke, jadi jangan lupa kamu bisa bagikan juga drama review, link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Jadi mereka punya referensi untuk K-drama macam apa yang perlu mereka tonton. Dan jangan lupa kamu tinggalin jempol juga setelah nonton drama review Mai. Dan setelah ini watching list Mai itu Castaway Diva, Boyhood, Sweet Home Season 2, Moon in the Day, Vigilante. Pokoknya masih banyak banget. Kamu tungguin aja tiap kali Mai abis nonton pasti Mai bikin drama reviewnya. Dan Mai akan usahakan secepatnya posting buat kamu gitu ya. Jangan lupa juga kamu subscribe ke channelnya Mai supaya kamu gak ketinggalan konten-konten yang akan Mai upload. Jadi gak cuma drama review, masih banyak konten lainnya yang akan Mai sajikan buat kamu di channelnya Mai. Oke, see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!